Dokter menganjurkan aku harus ikut tes sindrom. Dibilang mengerikan, deg-degan juga karena hasil tes sindrom itu ada dua pilihan. Lanjutkan, kalau bayinya sehat bisa dilanjutkan, kalau bayinya tidak sehat, keputusan ada pada orang tua. Jadi itu membuat aku sedikit nervous. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi in my YouTube channel, The Paulson Family. Di vlog aku kali ini aku nggak masak, nggak bersihin dapur juga, nggak bersihin halaman luar juga. Jadi aku cuma mau sedikit share mengenai pada saat aku hamil si Luke, anak ketiga gitu. Jadi pada waktu itu aku hamil si Luke ini, waktu itu kita masih tinggal di Singapura. Nah, karena waktu itu usia aku udah umur 38. Karena kehamilan ini sebenarnya nggak direncanakan, tapi ya karena Tuhan memberikan bayi di dalam janin aku ya harus disyukuri. Cuman pada saat itu usiaku 38 tahun itu untuk seorang wanita itu tuh sebenarnya sangat berbahaya gitu. Jadi dokter memutuskan aku harus ikut tes sindrom. Walaupun sebelum menjalani tes sindrom itu dokter sudah nanya apa-apa aja. Contohnya riwayat family dari aku dan dari suamiku Stin. Aku ceritakan semua family aku tuh, keluarga aku tuh semuanya sehat, nggak ada yang cacat, semuanya normal. Stin juga sama, karena Stin itu kan anak tunggal, dia nggak punya family yang lain-lain, jadi cuma dia sendiri. Tapi tetap aja dokter menganjurkan aku harus tes sindrom. Nah, dokter di Singapura menganjurkan aku harus ikut tes sindrom itu sebelum usia bayi di atas 3 bulan. Karena kalau bayinya udah di atas 3 bulan itu tuh untuk dilakukan tes sindrom itu udah terlambat. Jadi harus di bawah 3 bulan. Ya seperti itu aturannya. Nah, kalau masalah biayanya sih itu beruntungnya perusahaan dari suami yang bayar. Kalau enggak ya lumayan mahal. Sekitar berapa ya? $1.500 Sing. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 15 juta. Lumayan, harga yang lumayan. Jadi setelah ikut tes sindrom, sebelum pergi tes sindrom itu aku sempat agak nervous karena gimana ya kalau dokter menyatakan oh bayinya nggak sehat, harus begini, ada kelainan di otaknya apa. Karena tes sindrom itu bentuk tubuh belum ada, tapi dokter udah bisa mendeteksi otaknya, jaringan otak, apa kromosomnya, seperti itulah, karena alatnya canggih gitu. Nah, pas hari kita pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes sindrom, bla bla bla. Setelah itu setelah periksa dilakukan tes sindrom itu nggak langsung hari itu kita dapatkan hasil tesnya, jadi dikirim sekitar 2-3 hari. Sorry. Pada saat itu kita cuma nunggu 2 jam gitu di ruang tunggu. Nah, setelah itu dokter datang dengan smile. Congratulations, katanya. Baby kamu sehat, tidak ada masalah, semuanya pokoknya perfect, baby perfect. Akhirnya kita bahagia, terus saking senangnya kita kita langsung meluncur ke bar minum. Bukan. Jadi suami aku tuh senang ngebir kalau di sore hari, jadi kita pergi untuk small celebration, untuk kita berdua aja. Jadi kita makan di restoran seperti itulah ya. Oke, sebelum aku lanjut lagi ceritanya, jadi
biasa agak-agak rempong. Sebelum aku lanjut ceritanya ini, aku selalu mau mengingatkan buat teman-teman yang baru mampir di channel aku mengucapkan terima kasih. Jangan lupa komennya, kritikannya juga. Tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu jalur ceritanya. Jangan langsung subscribe and like or comment tapi nanti komennya nggak nyambung. Nah itu juga nggak bagus buat aku. Oke guys, oke teman-teman, kita lanjut lagi ceritanya. Setelah itu dokter menyatakan aku akan melahirkan di bulan Januari. Waktu itu bulan berapa aku lupa. Pokoknya yang aku ingat dokter di Singapura bilang aku melahirkan nanti diperkirakan Januari tanggal 13. Mendengar kata-kata angka 13, suami aku tuh benci banget. No, aku nggak mau tanggal 13. Aku mau anakku lahir 12 atau 14, whenever. Tapi jangan diangkat 13, aku nggak suka, kata dia gitu kan. Terus kata dokter, ya kita kan cuman memprediksikan masalah maju atau mundurnya itu kita nggak tahu, cuman kalkulasi hitung-hitungan dokternya itu seperti itu. Oke, selesai. Tapi udah gitu suamiku kontrak kerjanya selesai di Singapura. Jadi dia pulang ke Singapura itu bulan Januari, pulang ke Denmark Januari, dia pindah duluan dan aku pulang ke Jakarta untuk ngurus sesuatu yang aku butuhkan di Jakarta. Nah udah gitu di bulan karena suamiku udah ngatur schedule keberangkatan aku ke Denmark itu sebelum usia 7 bulan ke atas, jadi di bawah 7 bulan. Jadi waktu itu aku datang ke Denmark itu 2014 di bulan September. Itu waktu itu kehamilan aku umur 6 bulan. Nah setelah itu aku nyampe di Denmark, terus aku harus ke dokter juga dong di sini untuk memeriksakan bayiku karena itu harus diregister juga ya kan. Nah udah gitu nyampe di Denmark, diperiksa. Dokter di Denmark juga menyatakan sama, bayi ini diperkirakan lahir tanggal 13 Januari. Lagi-lagi suamiku grumpy, marah, sebel. No, cannot be. Harus 12 atau 14 atau 15, whenever. Jangan 13. Oke, setelah itu di usia kehamilan aku 8 bulan, aku kena diabetes diabetes 2. Panik. Panik minta ampun. Terpaksa aku harus menjalani berbagai tes darah seminggu sekali, begitu sampai akhirnya dokter menganjurkan aku pergi ke ahli gizi. Jadi mereka menyuruh aku untuk berkonsultasi sama dokter di situ di Denmark ini, makanan apa yang harus aku makan untuk pagi, untuk siang, untuk malam, seperti itu. Jadi aku dikasih satu alat, setengah jam sebelum makan aku tes dulu blood sugar dari sini. Jadi ada ceklek gitu, dari yang cuma jari ini sama ini, terus mana ya, yang ini nggak boleh, cuma jari tengah sama jari ini. Udah lupa deh, soalnya udah 5 tahun lalu. Nah jadi tes itu sekitar setengah jam sebelum makan, dan jadi setengah jam sebelum makan aku tes, cepret berapa hasil darahnya, aku tulis karena ada kertas yang dikasih sama dokter, jam sekian sebelum makan, jam sekian gitu, setelah makan setengah jam gitu. Jadi di situ aku baru tahu makanan apa aja yang ternyata mengandung gula yang tinggi. Nah aku waktu itu coba makan roti 1 slice gitu, roti putih, gulanya langsung naik 8. Padahal dokter bilang kalau 8 itu artinya high sugar. Terus yang boleh itu tuh cuma 6 mili apa whenever gitu. Cuma 6 gitu. Nah, tapi kalau aku makan roti
cuman satu slice aja itu langsung naik jadi 8, artinya itu gulanya tinggi. Mulai bingung dong, aku tuh mau makan apa. Nah oke. Terus dokter menyarankan juga jenis-jenis makanan yang gulanya rendah seperti Quaker Oat. Terus ada di sini roti namanya Rubol. Itu tuh aku kurang suka, tapi ya bagaimana ya, namanya hamil kan lapar terus bawaannya. Tapi gini, ternyata kalau makan nasi, tapi nasinya nggak banyak ya, porsinya cuman istilahnya 2 sendok makan yang full gitu. Itu tuh gulanya itu nggak banyak ternyata. Asal jangan dalam porsi yang besar gini ya. Kalau dalam porsi yang sedang aja gitu. Itu tuh gulanya cuma ada 7 dibandingkan dengan roti yang cuma satu slice itu tuh gulanya sampai 8. Fantastis kan? Jadi gitu. Nah, tapi bagusnya lagi ini di kehamilan bayi aku yang ketiga ini, aku hamil yang ketiga ini enggak separah waktu aku hamil pertama, anak pertama dan kedua. Itu tuh anak pertama kedua, oh my goodness. Hampir tiap hari, tiap menit, tiap detik itu selalu muntah sampai hamil 9 bulan gitu. Menyiksa banget, makanya waktu aku tahu aku hamil tuh sebenarnya agak-agak trauma, agak-agak gimana ya, depresi. Karena mikirnya gini, oh my god, aku harus muntah-muntah lagi sampai 9 bulan. Berat banget gitu. Nah, tapi si anak ketiga ini, hamil ketiga, aku ada muntah-muntah sih, tapi cuma sebentar, cuman sekitar hamil pertama, bulan pertama, kedua dan ketiga. Setelahnya itu udah ada muntah tapi sesekali aja, nggak banyak gitu kan. Nah, oke, setelah masuk ke 9 bulan, aku itu setiap bulan tuh aku kadang 2 kali seminggu harus periksa ke dokter karena aku harus dalam perawatan intensif ceritanya karena ada diabetes diabetes tuh tadi. Kata dokter sih, setelah biasanya orang yang kena diabetes tuh ini katanya setelah melahirkan itu akan menghilang sendiri. Tapi ada yang jadi permanen. Tapi kata dokter jangan khawatir, kebanyakan itu cuman pada saat hamil. Cuman dikhawatirkan baby di dalamnya itu jangan sampai terkena seperti itu. Jadi aku benar-benar dalam pengawasan dokter. Jadi setiap 2 minggu sekali aku harus pergi ke dokter, harus pergi lagi ke Yoamoa. Di sini adanya namanya Yoamoa, kayaknya sejenis bidan gitu ya. Udah dari dokter ke Yoamoa lagi, begini bla bla. Jadi emang harus diikutin semuanya. Nah, masuk hamil ke 9 bulan ke-9, sekitar 3 minggu lagi bayi itu aku diprediksikan melahirkan, tapi kepala bayinya masih di atas. Nggak mau turun. Nah, pas dilakukan USG, dokter bilang ini bayinya kepalanya masih di atas, ini nggak normal seperti ini, jadi harus dilakukan sesuatu. Oh my god, what again gitu kan, apalagi nih gitu. Terus udah gitu, jadi harus dilakukan tindakan supaya kepala bayinya itu turun ke bawah. Udah gitu, dokter bikin schedule untuk memutar kepala bayi itu dengan cara mereka ya gitu. Terus aku tuh mulai ketakutan, kebingungan juga gitu kan. Nanya teman-teman yang udah punya pengalaman seperti itu, katanya, my god, sakit banget. Karena dia udah pernah ngalamin juga gitu kan, waktu dia hamil, dilakukan cara seperti itu, katanya sakit banget. Itu bikin aku tambah, oh my god, gitu. Tapi emang si Luke ini anak yang manis gitu ya. Jadi pada saat aku hanya untuk dilakukan pemutaran kepala bayi gitu dengan cara si dokter memasasnya, itu tuh cuma 5 menit. 5 menit dokternya putar gini, udah gitu aku nggak ngalami kesakitan yang seperti teman-teman aku bilang gitu. Teman yang ada yang punya pengalaman seperti itu, dia bilang sakit banget. Nah, waktu dokter pegang perut aku dan masas di balik gini, itu cuma 5 menit kepala bayinya udah di bawah gitu. Dan dokternya bilang, nice girl, dia good girl gitu kan. 5 menit nggak ada rasa sakit yang seperti kebayang sebelumnya gitu kan. Udah
Oke, sejauh ini eh, mungkin teman-teman bingung apa sih tes sindrom itu. Sejauh apa pentingnya tes sindrom sebenarnya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu tes sindrom itu adalah tes yang untuk mendeteksi apakah si bayi ini punya kelainan nanti di saat dia lahir. Kelainannya ini umpamanya sindrom gitu kan, Down syndrome. Jadi dengan tes sindrom ini dokter tuh bisa mengetahui apakah bayi ini nanti setelah lahir dia akan sehat tanpa ada Down syndrome atau dia yang normal gitu. Jadi itu artinya tes sindrom ini. Jadi sebenarnya kalaupun nanti hasil dari tes itu negatif positif, oh ya positif anaknya Down syndrome, atau negatif anaknya sehat, kembali lagi keputusan ada kepada orang tua. Anak ini akan terus dibesarkan atau mau diapakan terserah, kembali lagi kepada orang tua. Keputusan ada di orang tua, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin udah ada, tapi ya itu tadi biayanya mahal dan nggak semua negara yang menggratiskan untuk biaya seperti itu. Di Singapura pun bayar. Aku waktu itu bayar ya itu tadi sekitar 1.500 Sing dolar. Kalau di Denmark setahu aku, karena dia negara makmur ya, dia udah free gitu, karena buat mereka emang itu kewajiban gitu kan, harus seperti itu. Walaupun dia ibu hamilnya masih umur 25 tahun, itu mereka udah wajib melakukan tes sindrom, karena untuk lebih menekan bayi atau anak yang lahir dengan cacat mental atau ya maaf Down syndrome seperti itu. Nah, waktu itu masuk ke tanggal 12 Januari. Nah, aman itu, belum nggak ada kontraksi sama sekali, belum ada tanda-tanda mules apapun, belum. Nah, tanggal 13 juga sama, nggak ada mules atau apa, nggak ada. Lewat dari tanggal tanggal 13 masuk ke tanggal 14 itu jam 12 malam. Lewat jam 12 malam itu artinya udah tanggal 14 dong ya. Nah, itu baru terasa mulai kontraksi, mulai mules, cepet banget gitu. Dari jam 12 start mulesnya, terus jam 2 pagi itu udah nggak nahan lagi, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, artinya si bayi ini, si Luka ini nurutin bapaknya gitu. Bapaknya bilang, aku nggak mau anakku lahir tanggal 13. Itu kan angka sial kan, karena dia kan percaya seperti itu. Aku juga nggak ngerti kok bule bisa lo percaya yang seperti itu. Tapi kan itulah dia gitu. Nah, intinya si Luka lahir mulai start ini tanggal 14. Nah, proses persalinannya itu ternyata nggak panjang. Jadi datang ke rumah sakit jam 2 subuh, ditaruh segala alat segala macam. Aku lahirannya normal nggak sesar gitu kan, karena di sini ditanya riwayat aku punya anak pertama kedua itu normal, terus anak ketiga pun aku pasti bisa normal juga gitu. Nah, proses persalinannya panjang karena si babyku ini, si Luka ini kalau anak bayi perempuan tuh kan emang kadang agak males, nggak ada kontraksi gitu, nggak ada reaksi untuk mules apa, nggak ada gitu loh. Cuma sakit, tapi untuk ngajak keluar itu nggak ada. Nah, jadi karena air ketubannya udah pecah dari jam 4 subuh, artinya itu kan sebenarnya udah bahaya gitu kan. Kalau air ketuban pecah sebenarnya bayinya itu udah mendorong pengen keluar gitu kan, tapi ini nggak ada gitu. Akhirnya dipasang alat deteksi ke perut untuk si baby ini untuk mengetahui detak jantungnya. Kadang-kadang detak jantung si baby ini turun gitu kan, dokter panik, pencet tombol ngiung untuk dokter datang gitu kan, buru-buru ngecek
kenapa ini gitu kan. Tes lagi, aku suruh ini berdiri ngangkang gitu, maaf nih. Udah gitu masukkan alat, ngambil darahnya, itu nggak tahu berapa kali itu, sampai akunya udah capek gitu kan, udah nahan sakit segala macam, masukin alat, periksa ini. Jadi setiap kali denyut jantung si baby ini mulai rendah, itu tuh masukin alat lagi, ambil tes lagi, ini panjang. Nah, akhirnya dokter karena udah jam 11 siang itu belum ada reaksi apapun. Akhirnya dokter memberi aku impuls rangsang gitu ya. Nah, setelah itu dikasih impuls rangsang, barulah si baby ini keluar jam 12 siang tanggal 14. Dalam hati aku, kenapa nggak dari tadi subuh dikasih suntik impuls rangsangan ini, supaya nggak selama ini nunggu dari jam 2 subuh sampai jam 2 siang. Bayangkan aja nahan sakit selama itu ya kan. Akhirnya keluarlah si baby ini, si Luke, dengan tali pusar 2 kali di lehernya. Pantesan ini anak susah banget keluarnya. Ternyata dililit tali pusar. Oh my god. Ya gitu dia. Terus aku bersyukurnya di rumah sakit di Denmark itu, waktu proses aku melahirkan itu, semua dokter dan bidannya itu semuanya pada sabar gitu kan. Padahal aku tuh udah ngomongnya udah segala macam, udah marah-marah yang gimana-gimana. Tapi mereka tuh emang udah dilatih untuk seperti itu ya. Karena mereka tahu ibu yang lagi menahan sakit mau melahirkan itu emang sakitnya bukan main-main. Jadi mereka selalu take it easy, breathe. Malah mereka mijitin, kasih masas di punggung, atau ditawarin kopi apa aja gitu kan. Mereka masih lembut, masih manis, nggak ada marah-marah, nggak ada jutek atau apa, nggak ada. Mereka selalu nice gitu loh, bersabar sampai proses kelahiran itu selesai. Di situ tuh benar-benar aku ngerasain support dari mereka itu besar banget gitu. Mereka selalu kasih support yang positif buat aku gitu. Kalau kita udah dihadapkan dengan suster atau perawat yang jutek, kita sementara udah kesakitan, rasa-rasa pengen nggak tahu lagi deh ngomongnya. Jadi setelah si Luke ini lahir, itu bayi nggak dimandiin gitu. Kalau kayak di Indonesia kan, kayak anak aku pertama kedua itu langsung dimandiin gitu, baru dibungkus rapi, baru dikasih ke mamahnya. Nah kalau ini enggak. Begitu dia lahir, langsung taruh di peluk aku, di pangkuan aku, ditutupin baju, selimut. Udah, itu bayi nggak dimandiin gitu sampai si tali pusarnya itu pupus gitu, kira-kira seminggu. Tapi anehnya itu bayi nggak bau gitu kan. Kalau kita pikir itu kan bekas darah-darah dari perut kita gitu kan, pastinya bau. Nah ini enggak gitu loh, ajaib. Ajaib banget. Di situ aku baru ngerasain, baru berpikir ternyata bayi itu nggak bau kalau nggak dimandiin. Kenapa nggak boleh dimandiin? Karena menurut mereka kulit pertama bayi itu penting gitu loh. Jangan langsung begitu lahir dimandiin. Aku nggak tahu itu di Denmark seperti itu. Alasan mereka mungkin karena di sini 4 musim atau apa, aku nggak tahu juga. Tapi itu yang aku alamin. Bayi lahir nggak dimandiin, kita mandiinnya nanti pas udah tali pusarnya itu pupus gitu, lepas gitu kan, sekitar 7 hari gitu deh. Nah udah gitu, setelah itu baru aku dipindahkan ke ruang khusus yang setelah melahirkan itu, kayak semacam hotel lah ya, hotel rumah sakit namanya. Jadi aku belum boleh langsung pulang karena harus menunggu hasil tes dari si bayi dan juga tes hasil darah aku, karena waktu aku hamil ada diabetes tuh gitu. Jadi setelah jam 11 malam hasil tesnya kita dapatkan, ternyata si bayi dan aku sehat, nggak ada
diabetes tuh itu nggak aku bawa lagi, nggak ada lagi di dalam badan aku. Jadi si bayinya juga nggak ada, jadi sehat gitu kan. Nah, bersyukurnya di situ. Terus dokternya bilang kalau kalian mau pulang silakan, tapi kalau kalian masih mau nginep di sini sampai besok pagi juga silakan. Nah, rumah sakit dari tempat aku tinggal gak jauh, sekitar 20 menit gitu. Jadi kata suamiku, ngapain kita di sini, lebih baik kita pulang. Jadi malam itu juga jam 12 malam kita pulang ke rumah. Dengan masih sakit gitu jalan. Terus itu Januari itu dingin banget. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Kalaupun jadi gini, di sini di rumah sakit tidur, di rumah juga tidur, tapi kan lebih nyaman kalau di rumah sendiri. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, kita dapat paket dari rumah sakit. Paketnya itu lumayan banyak. Jadi Pampers satu kantong plastik, bukan kantong plastik yang kecil, tapi kantong plastik sampah yang gede gitu. Terus udah gitu baju bayi, topinya itu ada 2 apa 3, lupa saya post. Yang pasti ada topi, baju bayi, terus celana, selimut juga dapat selimut. Itu tuh free, sama handuk babynya dapat juga. Itu free, itu kita bawa ke rumah. Sebenarnya apa ya? Heran juga, ini kan pengalaman pertama aku punya anak melahirkan di Denmark dan mendapatkan fasilitas seperti itu gitu loh. Padahal sebenarnya yang belum aku pernah rasakan, dapatkan pengalaman seperti itu. Nah, itu dia teman-teman cerita tentang bagaimana aku waktu aku hamil dulu di usia 38, bukan usia yang muda lagi untuk ibu hamil. Tapi ya bersyukur aku punya anak yang sehat, cerewet, lucu, menggemaskan. Ya, jadi gini intinya, si Luke ini anaknya nggak cengeng, nggak rewel gitu kan. Karena menurut aku ya, pengalaman pribadi aku, jadi pada saat aku hamil tuh aku selalu berpikir, selalu happy aja deh, positif aja gitu kan. Karena itu ternyata pengaruh banget buat anak itu. Jadi kalau kadang-kadang ibu hamil ini kan banyak banget mikirin, terlalu terlalu sensitif, mellow, atau terlalu banyak pengen ini pengen itu kan berpengaruh ternyata buat si bayi itu. Jadi bayinya bisa jadi cengeng, nangis melulu, sensitif. Nah, waktu aku hamil anak ketiga ini, aku selalu udahlah dibawa happy aja. Padahal waktu pertama aku datang ke sini itu aku stres banget karena tiba-tiba dari Jakarta kota besar datang ke Denmark, kota kecil. Udah kayak kota yang mati menurut aku. Depresi. Tapi di saat aku hamil tuh aku selalu berusaha happy aja sebenarnya, untuk lebih menyamankan diri sendiri gitu. Selain itu juga sehat buat si bayi aku kan. Jadi ya itu dia teman-teman, cerita tentang sedikit tentang aku, bagaimana aku waktu hamil, apa aja yang aku alami, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada kritik atau komen atau apa, mungkin ada kata-kata yang nggak sesuai, tapi ini lagi aku ceritakan ini berdasarkan pengalaman aku nggak bisa berdasarkan pengalaman orang lain. Ini yang aku rasakan, pengalaman aku pribadi. So, buat teman-teman yang udah nonton channel aku, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan ditunggu komen and like-nya. See you in next video. Bye-bye.